selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama MAPI, kedua RALS, ketiga ACES, keempat LPPF, kelima MTDL, keenam IPCC, dan ketujuh WIM. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada MAPI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,58% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MAPI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, MAPI sekarang ada di area support. Ini area base. Nih kalau dilihat di Oktober 2020 membuat base nih, kalau ditarik sama kan. Nah, jadi perlu hati-hati nih. Kalau misalnya MAPI jebol 620, potensi arah bisa turun lebih dalam. Targetnya 580, bahkan bisa ke 550. Jadi harusnya MAPI mempertahankan supportnya ini, area 620. Minggu depan kalau saya lihat ada peluang MAPI kembali akan uji support 620 sampai 615-nya ini. Kalau ini dijebol, ya tadi seperti yang saya bilang, arahnya 580 sampai 550. Karena MAPI 2 hari, Kamis dan Jumat, koreksi dengan volume besar. Nah, kalau mau aman ya harus rebound hari Senin. Harus ada candle hijau atau tetap bertahan tutup di atas 620. Jadi seperti itu untuk MAPI. Indikator MACD memang masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, tapi garis birunya mulai mengarah ke bawah nih ya. Jadi kurang bagus teknikal MAPI. Nah, MAPI ini akan lebih bagus kalau sudah coba nanti kembali breakout. Nah, kalau dia breakout lagi 660, itu yang menurut saya ada peluang bagus akan lanjut naik 700 sampai 720. Jadi seperti itu untuk MAPI sekarang masih bergerak sideways. Kalaupun Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, karena ini cocok untuk di swing trade, beli dekat support, jual dekat resisten. Cuman kalau nggak sesuai skenario, dia jebol support, ya cut loss. Cut lossnya bisa di 605 atau 600 saja, itu sekitar 3%, dan target profitnya 660 sampai 665, sekitar 7%. Risk rewardnya 1:2. Nah, ini menariknya MAPI, asal nggak jebol. Kalau jebol ya cut loss saja. Udah, karena kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss, bisa lebih dalam, di bawahnya terdekatnya aja tadi ke 580, tuh 6%. Kalaupun dia mantul, kalau nggak mantul dia akan turun lagi ke 550, 10%. Ya, risk rewardnya nggak masuk, mending cut loss dulu 3%, nanti buyback sekalian di bawah di 560 atau 550, cut loss lagi kalau jebol support. Tapi kalau dia nanti rebound, kalau Bapak Ibu beli di 560 nih, kan 10%, itu balik ke harga beli Bapak Ibu sebelumnya nih, 11%. Kalau Bapak Ibu yang nggak pakai cut loss, baru BEP kan balik. Beda kan ceritanya kalau pakai cut loss sama nggak pakai cut loss. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi ke masing-masing mana yang cocok. Kalau saya ya saya akan cut loss, namanya trader. Ya harus mengakui kalau memang skenario analisanya salah, nggak sesuai trading plan, dan menyentuh harga cut loss dulu aja. Nanti buyback di bawah. Itu lebih berpotensi untuk mendapatkan profit dan menutup loss sebelumnya. Jadi seperti itu untuk MAPI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada RALS yang hari ini ditutup juga terkoreksi 0,78% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, RALS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, RALS hari ini gagal breakout EMA 20-nya garis ungu ini, dan dia tutupnya tapi bagus, masih di atas 625 karena dia membuat candle hammer, dan indikator MACD juga membentuk bullish divergence. Harga sahamnya turun, indikatornya naik. Nah, kuncinya ya harusnya breakout. Kalau dia tadi bisa breakout 650 atau minimal tutup di 650, ya bagus. Ada peluang hari Senin ke 700 sampai 710. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah ada peluang untuk lanjut naik? Masih ada peluang ya. Yang penting dia nggak jebol 620 sampai 615. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, tapi harus disiplin, cut loss saja kalau nggak sesuai skenario. Nih, bisa cut loss di 610 itu dengan kondisi kerugian di 3%, dan target profitnya terdekat dulu 650 ya. Risk rewardnya 1:1 nih kalau ke 650. Dan kalau RALS ini mampu lewat 650 ya targetnya 700. Nih, kita targetkan 700 ya.
target kenaikannya nih. Risk rewardnya 1:3. Jadi seperti itu. Untuk RALS kalau mau coba ya yang penting disiplin cut loss karena pasti ada peluang profit. Jadi seperti itu untuk RALS. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada ACES yang hari ini ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 1.320. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ACES didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal. ACES setelah gagal breakout EMA 200-nya ya. Nih. Dan dia membentuk double top nih. Kalau bapak ibu yang dari bawah nggak profit taking ya nggak tahu lagi kenapa alasannya sampai nggak profit taking. Ini kan terlihat dia gagal breakout dan membuat double top jebol 1520, harusnya cut loss dulu. Dan ini lihat, kalau bapak ibu nggak profit taking harusnya profitnya bisa di sekitaran 21%. Sekarang balik modal walaupun memang masih untung tapi kan untungnya tipis. Nah, jadi seperti itu. Dan terlihat ACES membuat low baru. Semoga aja ini confirm dan dia coba kembali naik. Kalau naik lagi ya cukup lebar lagi ini pergerakannya ya. Bisa sampai ke atas lagi. Dan kalaupun mau coba spekulasi buy, cut loss-nya cukup dalam ya. Kalau dia jebol low-nya di tanggal 29 Juli, bisa cut loss di 1270 atau 1260, target profit terdekat 1400 nih. Risk rewardnya 1:2. Tertarik boleh nih, menarik juga. ACES yang penting dia nggak jebol. Kalau dia terus naik dan low-nya tidak membuat baru, ya bagus untuk ACES. Jadi ada peluang minggu depan. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini ya, ada peluang untuk kembali rebound. Target saya minggu depan, kalau nggak breakdown ya, minggu depan targetnya tuh terdekat 1400 saja dulu. Semoga bisa dicapai atau dia retest lagi trendline downtrendnya ini di 1440 sampai 1450. Nah, di sekitar 8%. Cut loss-nya tadi di 1260. Bisa seperti itu, tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu aja untuk ACES. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada LPPF yang hari ini ditutup juga terkoreksi 0,5% ke harga 1805. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPPF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal. Start teknikal. LPPF cukup bagus. Sekarang sudah di area-area demand, di area-area support sideway-nya dulu sebelum dia rally panjang. Dan sekarang dia hari Rabu kemarin mantul dari support 1700 sampai 1800. Nah, dengan kondisi seperti ini, kemungkinan ya LPPF akan bergerak di range harga ini. Mungkin loh. Atau di 2000 lah, 1700 sampai 2000. Bisa seperti ini pergerakannya. Kan terlihat dari histori sebelumnya, LPPF ini bergerak dari supportnya 1700 dan resistennya 2000. Jadi seperti itu. Untuk LPPF, apakah bisa spekulasi buy? Nih, kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1700, bisa cut loss di 1680, kerugian di minus 7% dan target profitnya 2000, 10,7%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Kalau mau ya boleh, karena LPPF ini sudah turun dalam. Harusnya ada pantulan atau membuat pola dead cat bond. Kalaupun dia akan melanjutkan penurunan, harusnya dia mantul dulu, tes resisten. Kalau gagal atau dia membuat pola dead cat bond, dia turun lagi. Dan kalau jebol ya bisa sampai sini. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar LPPF akan bergerak sideways lagi di area ini. Supportnya 1700, resistennya 2000. Indikator MACD memang masih sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan juga terbentuk dead cross. Cuman volume hari ini kecil saat dia membuat candle hammer terbalik atau anomali. Ya lihat hari Senin lah. Tapi dengan kondisi seperti ini ya harusnya LPF bisa bergerak di range harga ini. Supportnya 1300, resistennya 2000. Seperti itu untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada MTDL yang kembali ditutup terkoreksi 5,39% ke harga 2630. Dan MTDL ini kurang liquid juga ya. Akhirnya nih setelah dia ARB mulai ditinggali nih. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MTDL didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, MTDL kembali akan ke bawah ya. Setelah dia naik tajam, ya dia akan kembali ke 2500. Nah, lihat di 2500 nih sepertinya ya kalau memang mau
bisa ada pantulan. Tetapi idealnya ke 2300 ini bakal lebih bagus kalau dia sampai 2300 penurunannya ya. Jadi untuk MTDL ini wait and see aja dulu karena ada peluang masih turun. Coba lihat di 2500 kalau dia ada pantulan. Hari ini juga dia sempat mantul tapi kemudian tertekan lagi ya. Nah di hari Senin coba aja jaga di daerah 2500 ini sampai 2550. Coba buy on weakness. Kalau dia ada mantul ya dapat 3-5% profit taking. Karena bisa aja setelah mantul dia turun lagi dan bisa kembali ARB. Jadi seperti itu, cari pantulan-pantulan ya di saham-saham seperti ini dengan kondisi seperti ini ya bagusnya buy on weakness, dan kalau sudah profit langsung jual ya, jangan simpan terlalu lama dengan kondisi MTDL seperti ini ya. Jadi bisa dipakai untuk one day trading pas trade di saham MTDL. Jadi seperti itu untuk MTDL. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada IPCC yang hari ini ditutup naik tipis 0,85% ke harga 590. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan seminggu ini net sell-nya cuma hari Senin, terus hari-hari berikutnya terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama ya, IPCC ini akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPCC masih menarik menurut saya, juga ini perlu diperhatikan untuk minggu depan, ada peluang untuk lanjut naik. Nah kuncinya itu 600, kalau dia bisa tutup di atas 600 ada peluang sampai 650. Potensi upside-nya dari harga sekarang masih ada potensi sekitar 10% naiknya, dan cut loss-nya nih tipis saja nih. Cut loss saja kalau turun 560 di 55 atau 550, 6%, tadi profitnya sekitar 10%. Jadi 1/1,5. Kalau tertarik ini IPCC bisa jadi watchlist Bapak Ibu minggu depan. Seperti itu untuk IPCC. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada WIM yang ditutup hari ini terkoreksi cukup dalam 4,27% ke harga 560. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya WIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIM sekarang udah di dekat-dekat support, jadi perlu hati-hati juga nih. Kalau jebol support bisa aja nih pola nanti double top. Nah ini neckline-nya kalau sesuai teori penurunannya bisa sampai, kalau ditarik ya area-area juga neckline nih ya, penurunannya bisa sampai 400. Apakah bisa spekulasi buy karena WIM ini di area support? Ya bisa harusnya. Yang penting kalau nggak sesuai skenario WIM nggak rebound ya jebol 540, cut loss bisa di 535 atau 530. Yang penting cut loss saja dulu. Kalau nggak sesuai skenario jangan ditahan. Kalau ditahan ada peluang bisa turun lebih dalam nih. Mending cut loss dulu di 530, sekitar 5%, dan target profitnya tadi cukup besar nih. Di 600 sampai 620, bahkan bisa ke 650. Jadi risk rewardnya bagus ini karena WIM sudah dekat support. Yang penting kalau nggak sesuai skenario cut loss, jangan ditahan-tahan karena ada peluang turun lebih dalam. Mending cut loss dulu. Kalau nanti dia WIM ini ke 400 nih, Bapak Ibu udah rugi cukup dalam. Anggap aja ke 430, sekitar 21%. Mending cut loss tadi di sekitaran 5%, nanti buyback di bawah nih. Kan harusnya Bapak Ibu tadi cuman BP kalau nggak pakai cut loss. Kalau pakai cut loss Bapak Ibu udah profit sekitaran berapa nih? Hitung aja. Tadi ruginya sekitar 6%, dan kalau beli di daerah bawah, kalau skenario-nya seperti ini ya, Bapak Ibu profitnya 31%. Anggap aja potong 7-8%. Jadi profitnya 20%. Beda cerita kan kalau pakai cut loss. Jadi seperti itu. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau pas cut loss ternyata dia mantul, ya udah biarin. Nanti kalau dia mantul, kalau dia tutup di atas 560 baru buyback di atas saja sekalian. Jadi seperti itu ya. Nggak perlu takut lah kalau namanya trading ya, seharusnya pakai cut loss kecuali memang saham-saham pilihan Bapak Ibu, tahu fundamental, tahu harga wajarnya, tahu perusahaannya ini bagus ya. Boleh juga nggak pakai cut loss dan pakai average down ya. Jadi tergantung masing-masing lah. Tapi kalau bisa trading ya tetap harus pakai cut loss.
Jadi seperti itu ya. Apalagi di saham WIM ini ya harusnya disiplin cut loss ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, saya mohon maaf. Dan kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.